Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 29 Januari 2022 dengan judul Pegang Teguh Firman Allah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Titus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan berpeganglah kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan seringkali menyatakan dalam pemeliharaannya bahwa tidak kurang dari kebenaran yang diwahyukan, yaitu firman Tuhan yang dapat merebut kembali manusia dari dosa atau menjauhkannya dari pelanggaran. Firman itu yang mengungkapkan kesalahan dosa memiliki kuasa atas hati manusia untuk membuat manusia benar dan memeliharanya. Tuhan telah berfirman bahwa firman-Nya harus dipelajari dan ditaati. Itu harus dibawa ke dalam kehidupan praktis. Firman itu sama tidak fleksibelnya dengan karakter Allah, tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dikutip dari Testimonies to Ministry, halaman 80 dan 81. Tetapi seberapapun besarnya kemajuan seseorang dalam kehidupan rohaninya, dia tidak akan pernah sampai pada suatu titik di mana dia tidak perlu dengan rajin untuk menyelidiki kitab suci, karena di dalamnya ditemukan bukti-bukti iman kita. Semua pokok ajaran, meskipun telah diterima sebagai kebenaran, harus diuji oleh hukum Allah dan kesaksiannya. Jika mereka tidak tahan dengan ujian ini, tidak ada terang di dalamnya. Rencana penebusan yang besar, sebagaimana diungkapkan dalam pekerjaan penutupan untuk hari-hari terakhir ini, hendaknya mendapat pemeriksaan yang cermat. Adegan-adegan yang berhubungan dengan bait suci di atas harus memberi kesan yang dalam pada pikiran dan hati semua orang, sehingga mereka dapat membuat orang lain terkesan. Semua orang perlu menjadi lebih pandai dalam hal pekerjaan penebusan yang sedang berlangsung di tempat kudus di atas. Dengan belajar, meditasi, dan doa, umat Allah akan ditinggikan di atas pikiran dan perasaan duniawi yang biasa, dan akan dibawa ke dalam keselarasan dengan Kristus dan pekerjaan besarnya untuk membersihkan tempat suci di atas dari dosa-dosa manusia.
dikutip dari Testimonies Jilid 5 halaman 575. Biarlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan berkat besar bagi hidup kami dan memberikan motivasi kepada kami, keyakinan kepada kami untuk terus berharap kepada Tuhan dan melakukan segala tugas aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini. Dan lebih daripada itu, memberikan penekanan khusus kepada kami. Tuhan sering kali menyatakan dalam pemeliharaannya bahwa tidak kurang dari kebenaran yang diwahyukan, yaitu firman Tuhan yang dapat merebut kembali manusia dari dosa atau menjauhkannya dari pelanggaran. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang bekerja di puskesmas bahkan posyandu yang ada di Indonesia. Curahkanlah hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, dan lebih daripada itu, biar mereka melayani dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Kiranya Tuhan curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka, lebih khusus kepada guru-guru, agar mereka dapat mendidik anak-anak bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan di dunia ini, tetapi memiliki karakter Yesus Kristus. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi pelihara mereka dan cukupkan akan kebutuhan mereka, dan sukacita akan menjadi milik dan bagian mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh kepada mereka untuk terus bersandar, berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.